Oke, dari episode pertama sudah saya berikan materi-materi tentang bagaimana melatih cara-cara bertarung di atas, atau yang biasa disebut dengan stand up fighting atau bertarung sambil berdiri gitu ya. Jadi menggunakan kedua kaki sebagai kuda-kuda, kemudian sudah berlatih bagaimana dasar-dasar cara-cara memukul yang baik, kemudian menendang yang baik, kemudian bagaimana cara membanting yang boleh dibilang sederhana gitu ya, paling mudah lah dipelajari, karena memang ini saya buat bagi para pemula, bukan bagi para petarung yang sudah jago ya, karena ini bagi mereka yang mau belajar. Nah, setelah kita belajar bagaimana stand up fighting, memukul, menendang, bertahan ya, ngeblok tendangan, kemudian melakukan takedown itu bantingan-banting yang kita mengambil ke bawah gitu ya. Ada lagi banting-bantingnya yang ala-ala judo gitu ya, bantingan yang sambil kita memeluk, bantingan atas, bantingan samping, tinggu, segala macam-macam juga namanya. Tapi takedown yang saya berikan, double leg takedown, ada satu yang paling utama dan ada dua teknik ya, yang saya berikan untuk double leg takedown. Itu adalah teknik yang paling basic, yang paling umum dilakukan di MMA. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit materi tentang bagaimana kita bertarung di bawah, atau yang biasa disebut juga ground game, permainan bawah, atau bisa disebut juga dengan ground fighting, pertarungan di bawah. Nah, ini biasanya kelanjutan dari setelah kita membanting. Jadi setelah kita membanting, apa yang kita lakukan? Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai setelah kita banting di bawah kita bingung, cuma bisa peluk-peluk, akhirnya dibalikin, peluk-peluk seperti itu. Jadi bagaimana finishing. Jadi memang itu adalah bagaimana memfinish sebuah pertarungan di atas ataupun di bawah. Nah, kalau tadi sudah di atas, sekarang kita belajar bagaimana di bawah. Nah, intinya di bawah adalah bagaimana kita bisa mengontrol lawan dalam beberapa posisi penting. Nah, ada beberapa posisi yang paling penting. Satu adalah posisi kontrol dari samping, atau yang biasa disebut side mount ya. Kemudian kontrol di bagian leher, atau disebut scarf hold atau gesagatame kalau bahasa judonya. Kemudian bagaimana kita menekan lawan dengan lutut. Nah, itu biasa disebut dengan knee on belly, jadi lutut nanti diletakkan di perut. Kemudian kita mengontrol lawan full dari atas ya, dari atas. Jadi lawan di bawah, kita di atas. Itu disebut dengan full mount ya. Jadi kita betul-betul posisinya full dari atas. Nah, sehingga kita bisa melakukan serangan, pukulan ataupun kuncian. Oke, dalam melakukan teknik-teknik bawah ini ada baiknya kita menggunakan media. Media itu bisa berupa partner, teman, lebih baik. Tapi kalau nggak punya teman, kita bisa menggunakan bantal guling. Nah, itu paling gampang. Bantal guling kan bisa kita anggap sebagai tubuh ya, panjang gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk partner berlatih gitu. Nah, saya di sini menggunakan kicking shield. Kicking shield ini adalah alat untuk melatih tendangan, tapi bisa kita gunakan juga untuk berlatih. Oke. Nah, kita mulai dari posisi pertama. Awal kita membanting kan, kita membanting, double leg takedown, lempar, kemudian kita upayakan lawan jatuh dan kita berada di sampingnya. Ya, anggap itu kepalanya. Setelah saya banting, tak, itu kepala, itu kaki. Kemudian kita lakukan kontrol. Kontrol pertama adalah kontrol dari samping atau side mount, gitu ya. Posisi seperti ini. Oke. Posisi kita seperti ini. Oke, kita mundur sedikit. Ya. Nah, anggap ini kepala, ini kaki. Posisi kaki kita adalah split, merapat di tubuh lawan ya, merapat tubuh lawan. Kemudian satu tangan kita masuk di bawah kepala, satu dari belakang ke tiang. Nah, posisinya. Ini adalah kontrol. Side mount. Posisi pertama seperti ini. Jadi nanti kepala lawan berbantal tangan kita, kemudian bahu lawan itu kita ada di atas telapak tangan. Nah, ya, ini side mount, ya, side mount. Ini adalah posisi kontrol. Bagaimana kita menjebak lawan di bawah badan kita. Nah, posisinya adalah yang penting adalah dada kita menekan penuh, jangan sampai kita menungging. Nah, kalau posisinya seperti ini, berarti berat badan kita itu ketinggalan di atas. Lawan tidak akan mendapatkan tekanan, sehingga dia tidak akan merasakan tekanan dan lebih mudah untuk melakukan perlawanan. Jadi buka kaki, menempel di kedua badan, tempel rapat.
rapat. Jadi seperti kita mau meluk gitu, kita rapat ini. Sehingga lawan akan terjebak, dia akan susah keluar. Jadi jangan jarak, rapat, rapat. Posisi tangan perhatikan. Ini yang di bawah, kepalanya di atas ini masuk, kemudian ini yang di bawah bahu, ketemunya di atas bahu, pak, oke. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke. Nah, saya lebih super gini karena ini untuk penguatan. Ya, di posisinya. Ya. Close, tertutup. Bisa juga terbuka itu kita kontrolnya biasa seperti ini. Ini bisa, ya, bisa juga. Nah, ini posisi kita menjepit. Jadi menjepit di antara siku dan paha saudara kita. Finish, enough. Jangan naik. Buka kakinya, tekan badan ke bawah. Itu posisi kontrol dari samping. Kita bisa pindah posisi ke posisi yang disebut dengan side control atau gesegetame ya, scuff hold gitu. Banyak sih namanya ya. Tapi kita posisi kontrol atas dari sini. Berarti kan ini tetap pegang bahu lawan, kemudian kaki yang sebelah kiri ini kepala ya, ini kepala. Yang sebelah kepala naik, kemudian kaki yang kanan menyilang dari bawah naik. Nah, sehingga kalau ini ketiak lawan tuh ada di pinggang kita kejepit, ya, terjepit, kaki kita menekan kepala, ya. Nah, ini posisi untuk balance, ya, keseimbangan balance. Bisa begini, bisa begini. Oke, buat balance. Oke. Nah, bahu. Ini pegang bahu, kemudian ini pegang bahu juga. Ya, kita kontrol bahunya dari atas, ini dari bawah. Tarik, kemudian kita tekan ke dada. Ini posisi yang bisa disebut kalau di judo gesegetame atau side control atau side scuff hold gitu ya. Posisi seperti ini kan ya. Nah, kan. Jadi lawan tuh kejepit sini kepalanya ya. Bahu kita kontrol dari bawah, kita bisa memukul elbow ya. Bisa juga melakukan knee ya. Nah, posisinya seperti ini. Jadi balance-nya ada di sini. Ya, ada di sini. Oke. Nah, saat kita bisa pindah ke namanya lutut di atas perut. Nah, lutut di atas pinggang. Ini on belly, ya. Naik lututnya, stop, ya. Jadi lutut nanti ada di sini, menyantik di bagian pinggang, menekan pakai lutut, ya, pakai lutut. Oke. Posisi kita bisa kontrol di bawah, atau kita bisa berdiri full, kaki melebar samping sehingga jangan begini. Kalau begini nih gak ada tekanan, tekan sakit. Ini bisa buat kontrol, tekan, ya. Nah, ini bisa kita pukul. Dari sini kita pindah ke atas, full mount, tak, duduk saja, kemudian lutut naik ke bawah ketiak, naik ke atas, kontrol, balance, ya. Kalau ini kepalanya, kita tinggal pukul, elbow, apapun bisa dari sini. Kita bisa melakukan kuncian, ambar, kuncian lengan, semua bisa dari sini. Oke. Itu posisi-posisi yang paling penting ya. Posisi yang paling penting ya, yang paling penting. Jadi tadi kita ulang lagi. Nah, ini kepala ya. Kita lihat kepala ya. Ini adalah bagian kaki. Oke. Samping, side mount. Oke. Kemudian kita pindah. Gesegetame, ya. Ya. Pindah lagi ke side mount. Oke. Kita neon belly, naikkan lututnya. Ya, naikkan lutut, kemudian naik lutut. Pindah full mount, naik ke depan. Oke. Bisa juga pada saat kita take down yang kedua yang kemarin yang saya berikan. Tadi kan take down yang di slam ya.
sekarang yang kita push ke depan, yang jatuhkan ke depan, nah, itu posisi kita akhirnya akan masuk dalam guard. Jadi guard itu posisi seperti ini. Jadi kalau kita dibanting ya, banting lurus ke belakang, lawan di sini, dak. Nah ini guard namanya. Jadi nanti ini yang ngebanting posisinya kan kita akan bertahan. Nah ini posisi guard, anggap kita di sini ya. Nah itu bisa juga seperti itu. Jadi kalau kita dalam posisi guard, terus khawatir, tetap jaga kontrol rapat, latihan memukul dari guard. Wah pukul, wah hammer bisa, elbow bisa, bisa aja, ya bisa. Posisi seperti kita dalam guard melakukan pukulan. Jadi jangan khawatir kalau dia memang posisi dalam guard itu membahayakan dia, bisa jadi ya. Nah, tapi kalau kita di PJJ, grappling gitu, jadi guard itu adalah senjata buat dia, bahaya buat kita. Ya, kita bisa dikunci, ya. Tapi kalau di MMA kita bisa melakukan pukulan, asal kita berhati-hati, itu ya bisa fatal buat dia. Tapi kalau kita nggak hati-hati juga bisa yang kena kita kunci, ya. Kena leher kunci bisa juga. Jadi tetap belajar tuh. Oke. Itu kalau kita posisi guard. Kuasai tadi teknik-tekniknya, bagaimana perpindahannya, baru belajar kita bagaimana pindah-pindah. Jadi posisinya dulu yang benar. Jadi intinya kontrol di bawah itu, ground control itu adalah bagaimana kita mau meluk lawan serapat mungkin di bawah. Jangan kasih ruang. Kalau kasih ruang dia akan bisa bergerak melarikan diri. Kaki rapat tempel, kepala rapat, badan rapat, kaki rapat. Jadi seperti dia kejepit. Itu yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan kontrol. Ya. Tapi kalau kita kontrolnya begini, dia akan tidak mendapat tekanan dan akan mudah lawan-lawannya. Oke? Setelah itu baru kita lakukan latihan-latihan bagaimana perpindahan. Ya. Tadi habis banting, ingat kita banting dulu kan? Kita masuk, kita banting, jatuh di bawah, bom, kita ikut kontrol. Bawa kepala atas, tap, oke. Kontrol, rapat. Dari sini pindah lagi posisinya, ambil, tap, ya, pindah posisi, balik lagi, oke. Pindah naik lagi, oke. Mau, oke. Sekarang pindah ke arah sana, sisi sana. Angkat kaki satu, pindah. Nah, masih sekarang kepala di sini, jangan lupa kepalanya tetap di sini kan. Nah, itu Pak. Iya. Kontrol lagi, oke. Pindah lagi ke rapat, jangan lupa nih rapat. Jangan kasih selah ke tiasnya. Kemudian balik lagi, ya. Balik sini nih, ya. Mau pindah, lakukan pindah-pindah, ya. Setelah lakukan pindah-pindah, baru mulai dari posisi samping. Lakukan teknik pukulan. Anda bisa memukul seperti ini, pukul, ya. Elbow, tak, pindah ke samping, tak, elbow, tak, lutut, tak, bisa kemudian naik lagi, pindah lagi, tak, ya, naik pukul, tak, lakukan pukulan. Ingat, teknik pukulan sama, atas dari bawah sama, bawah, pindah ke mouth, bang, pukul, elbow, pindah posisi. Lakukan itu terus sampai mahir perpindahannya.